Siang-siang gitu kan, buka praktikum, mengerjakan dengan sangat 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 teliti. Kita buka YouTube, sedap kali belajar tuh kan. Oke lah, itu tadi angan-angan banyak orang mungkin, tapi rasa malas tuh paling paling kuat sebenarnya untuk dilawan. Oke, kita lanjut ke video ketiga ya, yaitu tentang DHCP server gitu. Kita buka modulnya lagi. Tugas praktikum 2 tentang konfigurasi server DHCP ya. DHCP yang mana perintahnya tuh kita disuruh buat jaringan komputer menggunakan file sebelumnya dan tambahkan satu router. Udah ya? Atau saya bikin gambaran dulu deh di sini. Yo. Nah, saya akan kasih logo segitiga di sini. Gitu. Dan ya ini tumpukan komputer-komputer tadi itu. Komputer ini kecil dari komputer tadi. Mending sini aja, mending langsung di Cisco ya. Wis. Jadi mungkin ada yang bertanya sebenarnya apa sih itu server DHCP atau dynamic host apa gitu, lupa saya. Nah, server DHCP nantinya akan memberikan servis otomatis ya, servis otomatis ke semua komputer-komputer ini dalam mengatasi masalah inisialisasi IP tentunya ya. Jadi kalau kalian di tugas sebelumnya ada masukin IP secara manual, sekarang kita bisa buat komputer-komputer ini, komputer yang banyak ini yang sejumlah 50 ya di tempat kalian, bisa mendapatkan IP secara otomatis gitu. Jadi karena tadi udah banyak 50 gitu kan, konfigurasi kan capek di setiap komputer gitu. Nah, mending kita DHCP-kan aja gitu. Kembali lagi ke modul. Ikuti instruksi pertama untuk menggunakan router 2911 ya, router 2911. Jangan ada yang kemarin naro dia pakai routernya 4331 gitu. Itu salah ya, guys. Jadi langsung aja kita masuk ke Cisco. Kita pakai tugas sebelumnya ya. Jadi harusnya ada 50 panjang sampai ke belakang gini gitu. Ada 50 komputer. Kita tambahkan kita lari dulu ke sini, ke network device. Perhatikan kursor saya. Di instruksinya kita diperintahkan untuk pakai router 2911. Ini kalau nggak kelihatan saya bacain satu-satu nih. Ini yang pertama, ini router ISR 4331 ya. Router ISR 4321, lalu ada router 1941, router 2901 dan router 2911. Kita pakai yang ini guys. Atau di urutan tuh nomor 1 2 3 4 5. Nomor 5 nih. Kita klik. Lalu kita taruh di sini ya guys ya. Kita taruh di sini. Setelah kita nambahkan ini, kita baca lagi modulnya. Hubungkan ke salah satu switchnya. Oke, salah satu switchnya. Terus kita baca lagi, perhatikan. Terus kita disuruh konfigurasi ya. Perhatikan interface yang terhubung pada router. Lebih baik rekan-rekan baca dulu sih sampai habis gitu kan. Sip. Kita langsung koneksikan aja dengan connection fitur di sini ya. Kita pilih yang kabel Cooper Strike Through. Masih kabel yang hitam ya, yang hitam dan panjang. Kita tambahkan di sini. Yang pertama, kita harus menambahkan ke routernya dulu, guys. Routernya dulu. Cet, kita klik. Di sini ada pilihan cuma 3 portnya. Port ini ibarat kata lubang untuk yang dicolok kabel gitu ya. Bukan ibarat kata, memang sebenarnya seperti itu gitu. Dan kita pilih yang gigabit Ethernet 0/0 atau yang pertama nih ya, guys. Yang pertama. Nah, setelah bentuknya seperti ini, larikan ke salah satu switchnya.
di sini kita pilih aja yang ini guys, yang gigabit Ethernet 0/1. Klik ya. Pasti kabelnya berwarna merah gitu. Jangan cemas, jangan panik. Karena memang seperti ini di Cisco tuh. Lalu kita diperintahkan tuh apa? Nah, kita diperintahkan untuk ngebuka routernya terlebih dahulu guys. Routernya diklik ya. Diklik. Oh, kalau rekan-rekan mungkin baru pertama kali bikin, nama routernya pasti router 0. Saya tadi udah ada nge-spawn sedikit ya router gitu. Masuk ke routernya, pilih tab config. Yes, config. Tab config. Lalu dari tab config pilih ke gigabit Ethernet 0/0 guys. 0/0. Yoi. Lalu di modulnya diperintahkan untuk apa nih? Masukkan IP-nya berapa ya? Oh, oke. Kalau di sini disuruh ngecek aja ya kalau kita tuh udah terhubung ke 0/0 gitu. Kalau saya bakal langsung seperti ini guys, masuk ke gigabit Ethernet 0/0, lalu akan saya on kan. Nah, ini cara konfigurasi simple supaya rekan-rekan nanti di praktikum selanjutnya itu jadi lebih mudah gitu. Kita langsung masukkan IP di sini. Jangan lupa centang on dulu ya, biar kabelnya berwarna hijau gitu. Tuh, di sini berwarna hijau sekarang. Saya akan masukkan di sini IP yang apa ya? IP dari praktikum sebelumnya gitu. 192.168.1.1 dan di sini 255.255.255.0 gitu. Nah, ini IP sebelumnya ya, dan kita jadikan dia sebagai IP versi 4 gitu. Saya close. Di sini saya kasih catatan kalau IP tadi yang di sini itu sebagai gateway. Saya tulis gateway ya, sama dengan 192.168.1.1 gitu. Sip. Yoi. Nah, ingat ya guys, IP di router 0 dengan nomor portnya itu gigabit 0/0 itu IP-nya 192.168.1.1. Jangan lupa. 192.168.1.1. Jangan lupa ya. Nah, setelah seperti ini ya, rekan-rekan langsung aja bikin konfigurasi DHCP dengan cara rekan-rekan klik lagi routernya, masuk ke tab yang CLI guys, CLI ya, CLI. Nah, coba lihat konsolnya. Di sini pasti tulisannya tuh router config min if gitu kan. Nih, saya pastekan sini dulu. Nah, pasti konsolnya seperti ini nih. Saya akan delete dulu. Nah, seperti ini. Nah, rekan-rekan di sini ketik saja exit untuk kembali ke menu service. Service config ya. Tekan dulu exit di sini. Nah, dan nanti dia akan berubah jadi seperti ini, guys. Nah, kalau udah berubah seperti ini baru kita bisa mengkonfigurasikannya langsung. Oke. Sip. Kita tinggal ketik di sini IP DHCP excluded min address, atau rekan-rekan kalau bingung tinggal buka aja di modul rekan-rekan. Jangan malu ya. Padahal sudah disediakan modul tapi tidak dibaca gitu. Tuh, waduh, parah banget. Biasanya saya copy dulu. Saya copy baru saya pastein di sini ya. Nah, seperti kecilin lagi. Nah, tinggal ngikutin teman-teman, tinggal ngikutin di sini. 192.1. Aduh, dibikin dulu IP DHCP exclude-nya ya. 192.168.168 .1.1 sampai dengan 192.168.1.5. Ini nih kayak apa ya? Kayak jarak gitu. Berarti dari 1 sampai 5 ini kita sudah tetapin dia sebagai IP DHCP exclude address gitu. Atau
IP ini dari rentang 1 sampai 5 itu tidak boleh dipakai gitu. Tidak boleh dipakai untuk sebagai end service di komputernya. Nah, nanti pasti di komputernya itu IP-nya bakal seperti ini. 168.1.6 pasti bakal dimulai dari 6 dan seterusnya gitu. Sip, kita lanjut ke konsolnya, kita enter ya. Sabar, saya typo ya. Kurang C. Nah, lanjut kita langsung bikin IP DHCP pool gitu. IP DHCP pool ini itu ibarat kata bungkus plastik gitu, bungkus mie yang di dalamnya itu ada minyak, ada apanya lagi ya, ada garamnya ya kan, berkata gitu. Terus ada satu lagi apa ya, micin ya micin kayak gitulah. Nah, ini kalian bayangkan, ini bungkus mie itu adalah sebuah IP DHCP pool yang dimana di dalam bungkus mie itu ada minyak, ada mie, ada minyak, garam, dan micin gitu ya. Bayangkan seperti itu aja guys, bayangkan seperti itu. Lanjut kita langsung bikin IP DHCP pool. IP DHCP pool. Nah, karena tadi saya bikin di sini bungkus mie gitu, saya sarankan rekan-rekan membuat ini. Nah, yang ini rekan-rekan ubah dengan nama yang rekan-rekan mudah ingat. Contohnya saya akan menggantinya menjadi LAN 1 gitu. LAN 1. Di sini akan saya kasih nama LAN 1. LAN 1, saya enter. Nah, otomatis nantinya dia akan berubah menjadi seperti ini guys. Router DHCP min config. Oh, sekarang kita masuk ke DHCP dan masuk ke tab config gitu. Atau dalam bahasa manusianya, kita sedang mengkonfigurasikan DHCP service gitu. Nah, kita masukkan semua informasi ke dalam LAN 1 ini. Nah, kalau kalian rekan-rekan bayangin tadi adalah sebuah bungkus mie instan ya. Saya tulis di sini deh, bungkus mie instan. Sekarang di DHCP pool saya yang namanya LAN 1 isinya adalah networknya, terus default routernya ya, dan yang terakhir ada DNS. Nah, kalau tadi di mie instannya ada ini, di dalamnya LAN 1 saya ada ini nih. Oke, langsung saya buat ya. Network 192.168.1.0 ya, 1.0, atau kita masukin network guys. Pokoknya kalau network ini dari si jaringan 1 ini itu networknya pasti 0 karena dia mengikuti bentuk subnet masknya ya. Kalau /24 pasti seperti ini sih. Ini udah common, udah basic sih. 0 baru kita tambahkan 255.255.0. Kita enter, lalu kita kasih lagi default main router 192.168.1.1. Nah, mungkin kalau ada yang nanya, Bang, kenapa default routernya 192.168.1.1? Teman-teman ingat gak kalau kita kasih nama gateway-nya itu seperti ini. Nah, si gateway ini adalah nomor inisialisasi IP dari si router yang gigabit Ethernet 0/0. Sini saya kasih komentar dari sini. Atau ini IP router gig 0/0 gitu. Itu. Nah, coba diingat-ingat. Kalau default router itu pasti isinya IP dari si ini router atau yang kita sebut sebagai gateway gitu ya. Oke, kalau udah kita enter lagi, kita masukkan DNS servernya 888. Nah, kalau ada yang nanya DNS servernya kenapa 888, ini adalah DNS Google gitu. Jadi DNS Google kita pakai dulu sebagai default setting di sini agar kita bisa berinternet dulu ya. Kayak kita pakai 888.
Sip. Nah, setelah selesai dari sini rekan-rekan, kita exit dari si DHCP config ini. Kita kembali lagi ke menu config ya. Jadi nanti dia bakal berubah seperti ini. Kalau kita kembali. Caranya dengan mengetikkan exit. Nah, udah selesai. Untuk sekarang konfigurasi DHCP kita sudah selesai. Langsung kita masuk ke tahap pengujian. Bukan masuk tahap pengujian, tapi setting yang di ruangan-ruangan komputer antar ruangan tadi. Bang, gimana caranya ngecek kalau DHCP kita udah berhasil? Caranya mudah guys. Kalian perhatikan ini kabel kan udah terhubung ke setiap switch nih. Switch ini gunanya apa ya? Kayak gerbang doang, kayak numpang lewat lah ini, atau di perumahan tuh ini portal masuk lah lewat sini. Nanti pasti semuanya bakal lewat sini, dan ini tidak berguna apa-apa guys, kecuali untuk hanya portal lewat itu. Maksudnya nggak ada konfigurasi yang aneh di switch gitu, dia cuma ngebagiin tok gitu. Ya wis, kita langsung cek aja ke PC 0 nya, masuk ke tab desktop, masuk ke IP configuration, dan ubah menjadi DHCP, lalu tunggu. Nah, salah ya saya, ada sesuatu kah? Apa saya belum masukin IP? DHCP ping konflik, DHCP address konflik, server ping gitu. Saya coba sekali lagi ya. Nah, DHCP request sukses gitu. Kita akan ubah dulu semuanya ya, diubah. Yang tadinya berjumlah 50, ubah dulu semuanya sampai semuanya benar-benar dapat IP DHCP. Kita cek lagi. Oke, udah dapat IP. Yang ini sudah dapatkah? Sudah ya. Nah, sampai sini tugas rekan-rekan sebenarnya belum selesai. Jadi rekan-rekan harus memeriksa dulu konektivitasnya dengan cara ya ngeping biasa pakai PDU ya, atau rekan-rekan bisa tekan P di keyboard gitu. Tekan P. Nah, harusnya semua komputer sudah dapat IP-nya secara otomatis. Aduh, jadi bersinnya otomatis gitu. Periksa aja di sini. Dan informasi IP itu biasanya 192.168.1.13 gitu, karena gateway di sini 1. Sip. Kayaknya itu aja. Kalau DHCP server ya nggak sulit kan? Mudahnya ya ini tukang ngasih IP aja. Tukang ngasih IP. Nih aku ada ini, misalnya aku ada permen karet 10 gitu. Nah, nanti ini yang tukang bagiin permen karetnya 10 ke satu orang gitu. Kalau di sini 5 orang udah dapat semua, nanti sama dia dioper ke sini, dibagiin lagi ke orang-orang yang lain gitu. Mudah guys, sederhana. Yang penting kita berimajinasi aja. Ya wis, selalu baca modul, yang penting modul selalu dibaca pokoknya, jangan sampai tidak. Sama kalau ada masalah, sebenarnya semua itu ada di YouTube, ada di Google, dan cukup mudah. Kalian tinggal klik aja bikin DHCP server, bikin apa gitu. Wis, kira-kira seperti ini aja video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semangat.